Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febrianti dari kelas 3B Akuntansi NPM 2212020012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi beserta interpretasinya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini saya mengambil contoh variabel bebas atau independennya yaitu tingkat inflasi dan tingkat pengangguran per tahun, serta variabel dependennya pertumbuhan ekonomi. Saya mengambil sebanyak 20 data yang akan dianalisis, seperti yang tampak pada gambar. Di mana X1 sama dengan tingkat inflasi, X2 sama dengan tingkat pengangguran, Y sama dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis penelitian, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis statistik H0 apabila beta sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 apabila beta tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk langkah-langkah analisis regresi, kita menuju ke aplikasi SPSS, lalu masukkan data-data dari variabel independen dan dependennya tadi ke dalam data view. Setelah itu, klik Analyze, Regression, pilih Linear. Masukkan inflasi dan pengangguran ke variabel independen dan pertumbuhan ekonomi ke variabel dependen. Setelah itu, klik statistik, centang collinearity diagnostic dan Durbin-Watson, lalu klik continue. Klik plot, masukkan Z-pred ke variabel X dan S-recit ke variabel Y. Centang normal probability plot, lalu continue dan klik OK. Sehingga menghasilkan output seperti yang tampak pada layar. Lalu interpretasi dari output tersebut yaitu yang pertama persamaan regresi, di mana Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 sama dengan 5,289 plus 0,263X1 plus min 0,250X2. Di sini A sama dengan 5,289. Artinya, apabila tingkat inflasi atau X1 dan tingkat pengangguran atau X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali, sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,289. Lalu B1 sama dengan 0,263, artinya apabila tingkat inflasi atau X1 naik 1% dan tingkat pengangguran atau X2 tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,263. Lalu B2 sama dengan min 0,250. Artinya, apabila tingkat pengangguran atau X2 naik 1% dan tingkat inflasi atau X1 tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,250. Yang kedua, koefisien determinasi. Nilai R² sama dengan 0,85 menunjukkan besarnya pengaruh tingkat inflasi atau X1 dan tingkat pengangguran atau X2 terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y adalah sebesar 18,5%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 82,5% yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji F atau pengaruh secara simultan. Nilai sig atau signifikan sama dengan 0,176 lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima, artinya secara bersama-sama tingkat inflasi atau X1 dan tingkat pengangguran atau X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Selanjutnya, uji T atau pengaruh secara parsial atau individu.
Untuk tingkat inflasi atau X1, nilai sig atau signifikan sama dengan 0,074, lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, tingkat inflasi atau X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Untuk tingkat pengangguran atau X2, nilai sig sama dengan 0,388, lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, tingkat pengangguran atau X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.